dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita mau bersukacita untuk memuji Tuhan pagi hari ini. Namanya Tuhan itu menara yang teguh. oleh darah anak.
panjatkan syukurku, kami bawa kepadamu. Ku bawa padamu dengan kerendahan hati kami, dengan rendah hati persembahan. Ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidup, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Amin Yesus. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidup kami persembahkan kepadamu. Segenap hidupku segenap hidup kami persembahkan. Kami berharga di mata-Mu. Yesus, Kau jadikan kami dalam kemuliaan-Mu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ini ungkapan hati kami Bapa. Bahwa kami sungguh berharga di pemandangan mata-Mu. Engkau jadikan kami Tuhan untuk kami boleh mempersembahkan hidup kami untuk memuliakan akan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Saatnya kami mau dengarkan kebenaran firman-Mu. Berkata-katalah Engkau di tengah-tengah kami Tuhan. Kami siap untuk mendengarkannya Bapa. Segala bentuk kuasa kegelapan kami tidak izinkan akan Bapa. Hancurkan dia keluar dari tempat ini di dalam nama Yesus. Dan Kau ambil alih pemberitaan firman-Mu Bapa. Buat kami mengerti kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan siap terima firman Tuhan. Saudara yang siap terima firman Tuhan, mari bersama kita katakan amin. Nama Tuhan, shalom. Haleluya. Minggu pertama di bulan November kita kembali dipertemukan oleh Tuhan. Kalau
bulan November ada sukacita, ada was-was yang kita alami. Sukacita karena apa? Sebentar lagi kita akan menyongsong Natal. Ada was-was karena apa? Sebentar lagi kita akan mengakhiri tahun 2022. Kita masuk dalam tahun 2023 yang kita tidak tahu akan apa yang terjadi. Kalau berita yang kita dengar bahwa tahun 2023 tidak akan menjadi lebih baik, tetapi akan ada kegelapan di sana. Kegelapan apa kita belum tahu, itu masih rahasia bagi kita. Tapi tugas kita sebagai orang percaya, tugas saya dan saudara, kita mau tetap waspada, tetap berjaga-jaga di dalam Tuhan. Karena apa? Ketika kita berjaga-jaga, sebagaimana 5 gadis yang bijaksana, mereka boleh menyongsong akan mempelai pria. Itulah tugas saya dan saudara, kita tetap berjaga-jaga. Amin. Kita tidak perlu takut, tetapi kita perlu berjaga-jaga. Ya, Tuhan senantiasa memimpin hidup kita. Hari ini kita akan bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Saya tidak akan tidak semua kita bisa melakukan akan hal itu. Mengapa? Percaya kepada manusia saja kita yang kelihatan aja kita bisa dikecewakan. Bagaimana kita bisa mempercayakan hidup kita kepada yang tidak kelihatan? Nah, inilah letaknya iman kita diuji di situ. Untuk kita mempercayakan sepenuhnya akan kedaulatan Tuhan bekerja dalam kehidupan saya dan saudara itu, percaya tanpa harus melihat. Itu yang Tuhan inginkan kita lakukan dalam kehidupan kita. Daud mengatakan lebih baik berlindung kepada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada bangsawan. Mengapa kita harus mempercayakan setiap pergumulan kita kepada Tuhan? Mengapa kita harus berserah penuh dalam doa-doa kita, berserah penuh hanya kepada Tuhan, biar kedaulatan Tuhan yang bekerja. Kita tidak dapat merubah hati manusia, tapi kita yakin dan percaya Allah sanggup merubah hati manusia, bahkan hati para raja sekalipun. Amin. Kita berserah kepada Tuhan. Tuhan yang sanggup melakukan akan hal itu. Kita mungkin merasa kecewa kepada siapapun, kecewa. Mungkin ada hal-hal yang keinginan hati kita tidak sesuai, lalu kita kecewa. Firman Tuhan ini mengajarkan kepada saya dan saudara, lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada bangsawan. Percaya kepada bangsawan, percaya kepada para raja yang adalah wakil Allah. Kalau kita percaya kepada mereka, yang sebenarnya mereka bisa menolong kita, tetapi pada kenyataannya tidak. Mari kita mempercayakan hidup kita hanya kepada Tuhan. Daud kalau dia hanya sudah saya percaya kepada Saul, tetapi akhirnya Saul kembali mengejar dia dan mau membunuh dia, maka akan kecewa rajanya, kecewalah Daud. Tetapi Daud berkata, lebih baik berlindung kepada Tuhan. Mari kita mau berlindung hanya kepada Tuhan. Kita tidak mau larut dalam kekecewaan kita. Manusia boleh mengecewakan saya, manusia boleh mengecewakan Bapak Ibu Saudara, tapi kita yakin dan percaya Allah kita tidak akan pernah mengecewakan kita. Ada waktu yang tepat untuk Tuhan senantiasa menjawab setiap doa-doa kita. Beberapa waktu yang telah lewat, kami datang ke tempat Pak Sekretaris karena kita harus membuat satu proposal lagi. Dan saya katakan kepada Sekretaris, kita tetap melakukan akan hal ini karena ini yang kita mampu lakukan. Biarkan saja orang mentertawakan kita. Seperti Nuh, ketika Nuh diperintahkan Tuhan untuk membuat sebuah batra. Nuh membuat sebuah batra di atas bukit. Dan orang-orang pada zamannya pada waktu itu mentertawakan Nuh, mengatakan Nuh sudah gila, Nuh sudah tidak waras. Mengapa membuat batra di atas bukit sementara airnya tidak ada? Tetapi Nuh dia tetap taat, dia tetap melakukan akan hal itu.
Nuh tetap melakukan itu, dia tetap mengerjakan apa yang diperintahkan Tuhan untuk dia lakukan. Saya katakan kita melakukan ini seperti Nuh. Ketika Nuh membuat bahtera, dia ditertawakan, dia dikatakan diolok-olok orang bahwa dia stres, dia tidak waras, bahkan dia orang sakit jiwa. Kok membuat bahtera sementara air jauh di sana, tidak ada segala banjir, tidak ada apa, tetapi Nuh tetap melakukan akan hal itu. Tetapi karena kesetiaan Nuh, maka Tuhan menolong keluarga Nuh, mereka diselamatkan. Dan orang-orang yang mengolok-olok itu, apa yang terjadi? Mereka binasa. Demikian juga ketika kita membuat sebuah proposal, kita hanya berharap melakukan akan hal itu yang bisa kita kerjakan. Selebihnya mari kita mempercayakan kepada Tuhan yang mampu melakukan yang tidak dapat kita lakukan. Kita percayakan itu kepada Tuhan. Tuhan, ini yang sudah kami lakukan, dan selanjutnya kami serahkan kepada Tuhan. Engkau yang sanggup melakukan apa yang tidak bisa kita lakukan. Saya yakin dan percaya satu saat akan dijawab oleh Tuhan. Bapak Ibu percaya akan ada jawaban Tuhan? Saya percaya. Bapak Ibu Saudara, beberapa waktu yang lalu saya bergumul kepada Tuhan untuk pembangunan gereja. Saya tetap bergumul, saya berdoa kepada Tuhan. Malam saya tidak bisa tidur, dan di situ saya bergumul, saya berdoa dan saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, mengapa seolah-olah doa kami tidak dijawab Tuhan? Orang-orang ditolong Tuhan, orang lain ditolong Tuhan, kami seolah-olah tidak ditolong Tuhan. Jawaban Tuhan tetap sama. Dari beberapa tahun yang telah lewat saya bergumul, dan masih sama sampai pada saat ini. Saya ingin bertanya kepada kita semua, adakah kita ada keseharian di dalam kita ingin membangun sebuah gereja? Ada keseharian dari kita ketika kita berkata bahwa kita ingin memajukan akan pelayanan ini? Itu yang dipertanyakan oleh Tuhan. Dan saya kembali menangis kepada Tuhan. Tuhan, ampuni kami apabila kami masih terdapat berbantah-bantah di hadapan Tuhan dalam pembangunan. Mungkin ada ide-ide yang mungkin tidak sesuai, yang itu yang membuat kita berbantah-bantah di hadapan Tuhan. Itu Tuhan tidak inginkan terjadi dalam kehidupan saya. Saya menangis di hadapan Tuhan, saya mohon ampun di hadapan Tuhan. Tuhan, jika ini kami lakukan, ampuni kami. Kami berserah penuh kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ada satu ilustrasi yang mungkin bisa membuat kita tergerak hati kita. Mengapa Tuhan belum menjawab kita sampai pada saat ini? Saudara ingat ketika bangsa Israel, mereka diperintah Tuhan untuk mereka mengelilingi tembok Yeriko. Ketika bangsa Israel mengelilingi tembok Yeriko, kata Tuhan, engkau jangan berkata apa-apa. Tetapi ketika aku mengatakan engkau harus memuji Tuhan, di saat itu engkau harus memuji Tuhan. Jika aku mengatakan engkau harus meniup sangkakala, di saat itu engkau harus meniup sangkakala. Bapak Ibu Saudara, kalau saja bangsa Israel pada waktu itu ketika mereka mengelilingi tembok Yeriko diizinkan Tuhan untuk berbicara, mungkin terjadi perbantahan di antara bangsa Israel pada waktu itu, dan mereka mengatakan, bagaimana mungkin Tuhan kami mengelilingi tembok yang begitu kokoh, dan bagaimana mungkin Tuhan tembok ini akan runtuh hanya dengan kami mengelilingi saja, lalu kami tidak berbuat apa-apa. Di sini mungkin kita bisa mengambil maknanya. Kalau Tuhan belum menjawab kita sampai pada saat ini, mungkin masih akan terjadi perbantahan dalam kehidupan kita. Itu yang Tuhan tidak inginkan dalam kehidupan kita. Tadi malam saya kembali berdoa kepada Tuhan, dan perkataan itu terus mengulangi di telinga saya, dan saya tidak berani berbantah-bantah dengan Tuhan. Saya katakan, Tuhan, kalau saya sampaikan ini terlalu keras Tuhan di hadapan umat-Mu. Tetapi Tuhan kembali katakan, harus sampaikan. Karena kalau tidak disampaikan,
Percuma kita mengatakan kita mengandalkan Tuhan, tetapi perbantahan terus masih ada terjadi dalam kehidupan kita. Jawaban Tuhan tidak akan pernah terjadi di saat ada perbantahan. Itu yang Tuhan katakan kepada saya. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara ingin minta jawaban daripada Tuhan, luangkan waktu saudara untuk bersaat teduh dengan Tuhan. Saat kita bersaat teduh dengan Tuhan, kita tidak perlu menyampaikan Tuhan ini dan itu. Kita tidak perlu berkata dari A sampai Z supaya Tuhan tahu, tidak perlu. Tetapi cukup kita berdiam diri di kaki Tuhan, kita memuji Tuhan, menangis di hadapan Tuhan. Saat itulah Tuhan menjawab akan kita. Apabila kita masih berkata, kita masih mengajukan permohonan kita dari A sampai Z, tidak ada waktu Tuhan untuk menjawab kita. Tidak ada waktunya Tuhan untuk memberikan akan hikmatnya kepada saya dan saudara. Tetapi apabila kita ingin meminta jawaban daripada Tuhan, luangkan waktu kita. Kita mungkin hanya berdoa, menyanyi, memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan. Di saat itulah jawaban Tuhan. Tuhan nyatakan bagi saya dan saudara. Tuhan tidak pernah ingin terjadi perbantahan. Kalau bangsa Israel, mereka kelilingi tembok Yeriko, hanya berdiam diri. Mereka menuruti apa yang dikatakan oleh Tuhan. Menyanyi pada hari yang kesekian. Kalau nanti Bapak Ibu boleh baca sendiri di rumah. Kalau kita membaca kembali di sana itu sangat panjang. Pada hari yang keberapa Tuhan mengatakan, engkau harus menyanyi, memuji Tuhan, mengelilingi tembok itu. Dan ketika mereka melakukan akan hal itu, ketika mereka taat kepada Tuhan, maka tembok itu runtuh. Kalau kita memakai akal kita, apakah mungkin hanya dengan memuji Tuhan, hanya dengan meniup sangkakala, tembok yang begitu kokoh dibangun kok bisa runtuh? Tetapi kalau kita berserah kepada Tuhan, apa yang tidak bisa Tuhan lakukan? Bapak Ibu Saudara, saya ingin katakan bagi kita semua, kita sudah melakukan akan bagian kita, membuat proposal, kita sudah lakukan itu. Selanjutnya apa? Kita berserah, mempercayakan Tuhan di dalam semua itu. Karena apa kita mempercayakan Tuhan? Tuhan yang mampu membolak-balikan akan hati manusia, hati bangsawan, hati para raja. Tuhan yang mampu menjamah mereka. Mereka yang tadinya tidak mau menolong kita, tetapi apabila kita berserah kepada Tuhan, maka Tuhan mampu membolak-balikan hati mereka, lalu mereka menolong kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Saya mengaminkan itu. Tuhan menginginkan kita untuk saatnya kita berserah kepada kedaulatan Tuhan, untuk sungguh-sungguh supaya Tuhan bekerja di tengah-tengah kehidupan kita. Dan lagi ketika saya berdoa kepada Tuhan, mengapa sekian lama Tuhan belum menolong kita? Dia bukan tidak menolong kita, itu perlu kita garis bawahi. Bukan tidak menolong kita, tetapi belum. Mengapa dia belum menolong kita? Yang pertama tadi, dia tidak mau ada terjadi perbantahan dalam kehidupan kita. Jemaat yang ada, jangan ada perbantahan. Yang kedua, kita mau senantiasa rendah hati. Mengapa saya katakan kita perlu rendah hati? Kalau saja ada di antara ide-ide kita yang terlaksana, jangan nanti ketika gereja terbangun lalu kita menyombongkan akan diri kita. Kalau bukan karena saya, itu yang Tuhan tidak mau. Saya sebagai gembala, mungkin saja ada terjadi kesombongan dalam diri saya. Saya mengatakan, kalau bukan saya sebagai gembala, Bapak Ibu Saudara, gereja tidak akan terbangun. Sama sekali tidak. Itu yang Tuhan tidak inginkan terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Kalau bukan karena ide saya, tidak akan selesai. Kalau bukan karena saya, tidak akan selesai. Tuhan tidak mau itu. Tapi Tuhan mau supaya kita rendah hati antara satu dengan yang lain. Ini adalah pekerjaan Tuhan. Tidak ada yang lebih berjasa di dalamnya. Kalau bukan karena Tuhan, semuanya tidak akan terjadi. Tembok Yeriko, kalau bukan karena Tuhan yang memerintahkan bangsa Israel, engkau mengelilingi tembok itu, maka tembok itu runtuh. Sekalipun mungkin mereka menggunakan kapak, menggunakan martir, tidak akan runtuh tembok itu.
kalau mereka memakai kekuatan mereka sendiri. Tetapi karena perkataan Tuhan, karena mereka taat kepada Tuhan, taat kepada perintah Tuhan, karena itulah sehingga Tuhan menolong mereka. Tembok yang begitu kokoh runtuh. Demikian juga dalam kehidupan kita. Dengan setiap apa yang kita alami sampai saat ini kita belum dijawab Tuhan. Introspeksi diri kita, koreksi diri kita. Jangan sampai ada kesombongan, jangan sampai ada kepentingan pribadi kita di dalamnya. Itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Firman Tuhan beberapa minggu yang telah lewat, bulan Oktober, kita mau menjadi gadis yang bijaksana, menggunakan waktu kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Demikian juga kita di dalam Tuhan, kita mau menjadi orang yang bijaksana. Tidak mau meninggikan diri kita, tapi kita mau menganggap bahwa kita semua adalah sama di pemandangan mata Tuhan. Gereja boleh terbangun bukan karena saya sebagai gembala, bukan karena Pak Rompai sebagai sekretaris, bukan karena Pak Gembala sebagai ketua panitia, bukan karena Pak Setriadi sebagai koordinator pembangunan, bukan. Tetapi semua seizin oleh Tuhan. Tidak ada tempat bagi kita untuk memegahkan diri kita. Tapi kita memiliki hak yang sama di dalamnya. Itu adalah rumah Tuhan, milik kita bersama. Kita perlu bersama-sama berusaha di dalamnya, supaya nama Tuhan yang senantiasa ditinggikan di dalam itu, bukan kesombongan diri kita yang dinyatakan. Itu yang Tuhan inginkan. Nah, mengapa kita harus tetap bersyukur dikatakan firman Tuhan, supaya kita tetap kuat? Yang selanjutnya, kita tetap bersyukur dalam sukacita. Kita tetap bersukacita. Sebagaimana Daud, dia tetap bersukacita sekalipun manusia mengecewakan dia, sekalipun Saul mengecewakan dia, tetapi dia tetap bersukacita. Mengapa dikatakan Daud, dia berkata ketika dia tetap mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, itu tidak akan membuat dia rugi, tetapi ada satu sukacita yang Daud rasakan di dalam Mazmur 118 ayat yang ke-17. Ini sudah pernah saya bacakan untuk kita. Ayat 17 berkata demikian, aku tidak akan mati tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan Tuhan. Ini dikatakan Daud, dia tetap bersukacita sekalipun manusia mengecewakan dia, sekalipun Saul mengecewakan dia, tetapi dia tetap bersukacita. Karena apa? Aku tidak akan mati. Kita dikecewakan manusia, kita tidak akan mati. Orang tidak menjawab akan permohonan kita, kita tidak akan mati. Tetapi dikatakan firman Tuhan, aku tidak akan mati tetapi aku hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan Tuhan. Ada perbuatan Tuhan, pertolongan demi pertolongan Tuhan yang akan kita ceritakan kepada orang-orang di luar sana. Ini loh yang sudah kami alami. Proses yang kami alami ini loh tidak gampang untuk kami bisa menyelesaikan pembangunan. Kalau mungkin pembangunan kita sudah selesai, begitu gampangnya kita. Tidak ada cerita yang dapat kita ceritakan kepada orang. Pergumulan sidang jemaat GDI Terbantin ini, setiap minggu kami mengumpulkan rupiah demi rupiah. Untuk apa? Untuk bersama-sama kami bergotong royong untuk menyelesaikan akan gereja. Ada cerita kita di luar sana, dan cerita itu bukan membanggakan diri kita. Ada pertolongan Tuhan dari rupiah demi rupiah yang kita kumpulkan sehingga boleh terlaksana pembangunan. Itulah anugerah Tuhan. Mungkin mustahil bagi kita, tetapi kita yakin dan percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Bagi orang-orang mungkin itu, orang mungkin mentertawakan kita, mungkin menganggap kita bodoh, tetapi bodoh bagi manusia, tapi tidak bagi Tuhan.
karena kita mau berserah kepada Tuhan. Hidup kita kalau kita tidak berserah kepada Tuhan, apa yang kita dapat lakukan? Tapi apabila kita mau sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan, saya yakin dan percaya akan indah pada waktunya. Bukan waktunya kita. Kalau waktunya kita, kalau saya mau sekarang Tuhan, jawaban Tuhan itu saya mau sekarang. Berbagai macam cara, berbagai macam ide saya lakukan supaya itu boleh terlaksana. Tetapi ide-ide kita itu baik menurut kita, belum tentu baik menurut Tuhan. Kalau kita mendengar kehidupan kita harus tetap waspada dan kita menjalani kehidupan kita ke depannya. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita yang ke depan. Itu satu hal yang masih rahasia bagi saya. Tapi saya tetap mempercayakan hidup saya kepada Tuhan. Percaya sepenuhnya kepada kedaulatan Tuhan. Bahwa ada jalannya Tuhan, ada caranya Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya tidak mengatakan firman Tuhan ini dengan omongan kosong. Tetapi firman Tuhan ini sudah kami rasakan dan kami alami. Sudah kami rasakan dan kami lewati semua itu. Apa yang kami lewati dan saya tidak percaya. Kalau Tuhan mampu menolongkan, apalagi dengan kita, apalagi dengan pergumulan kita hanya untuk pembangunan gereja. Ini pembangunan rumah Tuhan. Kalau kita memang niat kita tulus di hadapan Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Mari kita berserah kepada Tuhan. Berserah kepada kedaulatan Tuhan. Biar Tuhan yang bekerja di dalamnya. Maka akan indah pada waktunya akan jawaban Tuhan. Puji nama Tuhan. Kebenaran firman Tuhan pada saat ini tidak saya panjang lebarkan bagi saya dan saudara. Tapi untuk mengapa kita mungkin sulit mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Mungkin kita sudah banyak mengalami kekecewaan. Manusia boleh mengecewakan kita, tetapi tidak dengan Tuhan. Itu yang harus kita pegang. Sebagaimana Daud mengatakan, sekalipun dikejar-kejar oleh Saul, dia tetap mengatakan, aku tidak akan mati, tetapi aku akan hidup. Bahkan aku akan menceritakan perbuatan Tuhan yang ajaib. Keajaiban Tuhan itu yang akan kita ceritakan kepada orang-orang di luar sana. Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, kita akan menceritakan akan hal itu. Bahwa pertolongan Tuhan itu nyata bagi kehidupan kita. Kita GBI Terbantu tidak punya daya, tetapi kita punya Tuhan yang luar biasa, yang sanggup menolong kita. Mari percayakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Haleluya Yesus. Saya undang pemain musik untuk maju. Kita akan bersama-sama berdoa kepada Tuhan, menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan, dan kita sungguh-sungguh mempercayakan apa yang menjadi pergumulan kita kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Hari ini di hadapan kita ada roti dan anggur yang adalah lambang pengorbanan Tuhan, di mana Tuhan sudah mengorbankan dirinya untuk saya dan saudara. Kalau dia rela mengorbankan anaknya untuk saya dan saudara, anaknya yang tunggal rela dia korbankan untuk saya dan saudara, apalagi hanya untuk menjawab doa saya dan saudara. Bukankah Tuhan pun sanggup melakukan akan hal itu? Kalau kita meyakini Tuhan pun sanggup melakukan akan hal itu, mari kita berserah penuhnya kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menolong kita. Berserah dengan kerendahan hati kita, yang tidak meninggikan diri kita di hadapan Tuhan, dengan tidak menganggap diri saya lebih penting dari yang lain, maka Tuhan akan menjawab kita. Haleluya. Kita telah melihat betapa pengorbanan Tuhan itu dalam kehidupan kita. Nah, kita mau tetap pertolongan Tuhan itu tetap berlaku atas kehidupan saya dan saudara. Haleluya. Lakukan pujian yang dikatakan telah kulihat bukti kasih Tuhan. Roti dan anggur yang ada di hadapan kita ini lambang pengorbanan Tuhan, adalah bukti bahwa Tuhan sangat mengasihi
mengasihi saya dan saudara. Haleluya. Pengorbanan yang
Lalu kita akan dengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita yakin dan percaya bahwa ini roti ini adalah lambang dari tubuh Yesus itu dari pecahkan bagi kita. Kita terima di dalam nama Yesus. Kita angkat cawan di tangan kanan kita, tangan kiri kita letakkan di depan dada kita. Kembali kita dengarkan kebenaran firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bukankah cawan ini lambang dari darah Yesus? Kita terima di dalam nama Yesus. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita mengucap syukur bahwa pengorbanan Tuhan sudah Tuhan kerjakan bagi hidup saudara-saudara. Kami selalu bersyukur di hadapan Tuhan. Hati kasih
senantiasa bersyukur di hadapan Bapa. Karena Bapa yang setia dalam hidup kami. Engkau selalu menopang kehidupan kami, Bapa. Engkau Bapa kami yang setia. Ucapkan dengan sungguh-sungguh pujian ini. Kalau kita senantiasa bersyukur di hadapan yang selalu berdoa, engkau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Mari bersama katakan engkau selalu bersyukur, selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang umat, selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Engkau yang selalu setia. Naikkan ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Naikkan ucapan syukurmu. Naikkan suaramu di hadapan Tuhan. Karena engkau bersyukur di hadapan Tuhan. Karena engkau mengucap syukur akan pertolongan Tuhan. Karena keselamatan Tuhan yang kau akan ucapkan dalam kehidupanmu. Haleluya Yesus, haleluya. Syukur. Terima kasih Tuhan. Syukur bagimu. Syukur bagimu Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah menikmati perjalanan besar hidup. Kami mengucap syukur hanya kepada Bapa. Karena kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Aku sudah menyampaikan isi hati. Kita bebas, kita